Cerita dimulai dengan Eken yang berada di sebuah rumah bersama seorang anak perempuan. Ia sedang meratapi peperangan yang pernah ia lalui, penuh dengan pilihan sulit yang harus mereka ambil dalam keputusasaan. Setiap keputusan itu seolah membuat mereka merasa layaknya dewa yang menentukan hidup dan mati. Beralih ke planet Sedra, Locke dan timnya yang dikirim oleh UNSC sedang menjalankan misi rahasia. Saat melakukan investigasi di tepi sungai, tiba-tiba mereka melihat seorang alien berbentuk manusia menyeberangi arus. Locke dan tim segera mengamati pergerakannya. Alien tersebut tampak memperhatikan sekitar sambil berkomunikasi dan membawa sebuah benda misterius. Demi mendapatkan informasi tentang rencana para alien, mereka memutuskan untuk mengikuti secara diam-diam. Ketika Locke mengendap, sebuah pesawat tiba-tiba melintas di atas kepalanya, membuat mereka segera berlari mengikuti arah pesawat itu. Что здесь делает челнок Ковенантов? Tidak lama kemudian, mereka melihat seorang alien elit menghampiri alien berbentuk manusia tadi. Alien manusia itu menyerahkan barang bawaannya kepada alien elit yang ternyata adalah sebuah bola bom. Mereka berencana menangkap kedua alien tersebut, namun sayangnya alien elit itu berhasil melarikan diri. Я его взял. Locke lalu mengejarnya hingga menemukan bahwa alien elit itu menuju sebuah terowongan yang diduga terhubung dengan kota di planet Sedra. Locke masuk ke dalam dan langsung diserang oleh alien elit tersebut. Meski sempat gagal, alien itu akhirnya sampai ke kota. Locke menerima laporan dari tim bahwa alien elit tersebut kini berada di sebuah mall, berjalan santai di tengah keramaian. Locke segera berusaha melumpuhkannya, tetapi bola yang dipegang alien itu mulai menunjukkan reaksi yang mencurigakan. Отдай ее мне. Awalnya tampak tidak terjadi apa-apa, namun selang beberapa detik, para pengunjung mal mulai menunjukkan dampaknya. Keynes yang mencoba menolong pun ikut terkena efeknya. Locke segera membawa para korban ke rumah sakit, tetapi mereka dihadang oleh Eken, seorang kolonel dari pasukan Sedra. Eken menolak karena Locke dan timnya tidak memiliki paspor Sedra. Dengan alasan agar Locke tidak ikut terkontaminasi, Eken justru menyuruhnya masuk ke area karantina. Locke dan rekannya diwajibkan menjalani proses sterilisasi terlebih dahulu. Dari penampakan di dalam, terlihat banyak korban yang sedang dirawat secara intensif. Di lokasi hanggar pesawat, Locke menawarkan kerjasama kepada Eken untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Eken pun setuju. Kemudian Locke mencoba menggali informasi dari alien yang berhasil mereka tangkap. Dari interogasi itu terungkap bahwa ada sebuah tempat di dekat planet, digambarkan seperti neraka yang bahkan tidak mampu dimasuki oleh alien elit. Tempat itu dikenal sebagai cincin halo, yang sekaligus merupakan senjata kuno. Di sebuah ruangan, Locke melakukan kontak dengan komandan tertinggi untuk mendapatkan informasi mengenai bola misterius yang dijual. Di sela percakapan itu, Messer menyebutkan bahwa planet cincin halo memiliki suhu ekstrim. Siang hari bisa mencapai 900 derajat, sementara malamnya bisa turun hingga minus 130 derajat. Komandan pun memerintahkan Locke agar segera berangkat malam ini demi melindungi planet Sedra yang mereka huni. Locke sempat ingin menemui Eken terlebih dahulu, tetapi Messer mencoba melarangnya. Atas perintah komandan tertinggi, Locke dan Eken bersama pasukan mereka akhirnya berangkat menuju planet Halo dengan membawa Havoc, sebuah bom nuklir yang harus mereka ledakkan di sana. Ramos terlihat sedang menatap keluarganya, seakan menyadari bahwa peluang mereka untuk kembali dari cincin halo nyaris tidak ada. Estrin, Horrigan, dan Messer terlibat cekcok karena masing-masing merasa pasukannya paling hebat. Namun, Eken memotong perdebatan itu dan menjelaskan bahwa cincin halo hanya memiliki 20% oksigen. Sekali lagi, hal itu menjadi tanda bahwa kemungkinan mereka kembali hidup-hidup sangatlah kecil.
Di sisi lain, Locke menjelaskan kepada Messer bahwa atasannya, Aiken, sebenarnya adalah seorang prajurit Spartan yang menghilang selama 10 tahun dan ia kenal dengan nama Randall 037. Messer tidak mengindahkan hal itu karena merasa dirinya lebih mengenal Aiken. Akhirnya mereka tiba di cincin Halo dan segera melakukan persiapan senjata serta mengenakan pakaian tempur. Di daratan, mereka melihat pemandangan yang mengerikan di mana tanah yang mereka pijak tampak terbakar hangus tanpa ada tanda kehidupan sedikit pun. Mereka terus menyusuri jalan setapak dengan hati-hati sampai akhirnya menemukan sebuah kapal yang terbengkalai. Locke segera memeriksa dan mendeteksi bahwa kapal itu kosong, sementara Aiken memutuskan untuk mendekatinya. Setelah melihat lebih dekat, Estrin dan Ramos menyimpulkan bahwa kapal tersebut sebenarnya masih berfungsi dan pernah ditumpangi oleh 2 orang. Aiken menduga kedua orang itu hanyalah buangan. Tidak jauh dari sana mereka juga menemukan jejak kaki kuda. Dengan informasi itu, mereka melanjutkan penyusuran hingga tiba di sebuah gua. Di sana mereka melihat 2 orang penyintas yang bersembunyi di balik batu bersama 2 ekor kuda. Ternyata kedua orang itu adalah penumpang yang sebelumnya membuat kapal terlihat kosong. Mereka lalu mencoba menghadang dan berhasil menangkap kedua penyintas tersebut hingga upaya mereka membuahkan hasil. Di saat bersamaan, Messer yang berada di dalam pesawat diserbu oleh sekawanan monster cacing hingga membuatnya terjatuh dari pesawat. Мейсер. Namun, pesawat yang membawa Havoc atau bom nuklir itu justru terbang menjauh dari mereka. Tak hanya di udara, monster cacing juga muncul dari dalam tanah. Aksi seru pun terjadi. Tak mampu dibendung, Locke memerintahkan pasukannya untuk mundur ke mulut gua dan membuat kamuflase dari alat yang sempat dijatuhkannya. Rasa gelisah semakin terasa dengan harapan Tuhan menyertai mereka, namun usaha itu gagal karena kamuflase tersebut akhirnya terdeteksi dan kawanan cacing mulai menyerang mereka. Salah seorang penyintas mengatakan bahwa monster cacing muncul akibat ulah mereka yang menggunakan logam, termasuk senjata maupun pakaian tempur. Mendengar hal itu, Aiken segera memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menonaktifkan semua peralatan. Dengan penuh kewaspadaan, mereka akhirnya berhasil melewati cobaan tersebut. Locke yang melihat seekor monster cacing berusaha menangkapnya dengan tangan dan mencoba membunuhnya. Di sela perjalanan, Aiken menjelaskan bahwa yang menyerang mereka adalah sekawanan cacing pemburu. Sebagai informasi, cacing ini dapat mendeteksi keberadaan makhluk hidup lain melalui organ khusus yang mampu merasakan perubahan udara di sekitarnya, termasuk rangsangan dari logam dan medan magnet. Aiken lalu menerangkan kepada Locke bahwa untuk mencapai pesawat penyelundup yang menjadi salah satu kunci kabur, mereka harus melewati jalur bebatuan panas. Mereka hanya punya waktu 5 jam sebelum matahari terbit, karena jika gagal, tubuh mereka akan berubah menjadi abu. Locke menambahkan bahwa tujuan mereka ada 2, mengambil bom nuklir dan menghancurkannya. Aiken pun memberi wejangan kepada semua orang agar tidak ada pertikaian dan tetap bersatu demi kesuksesan misi ini. Demi keamanan dan agar gerakan mereka lebih lincah, Locke menyarankan agar seluruh tim melepaskan pakaian tempur mereka. Perjalanan pun dimulai dengan menuruni tebing curam. Satu persatu mereka berhasil menuruni lereng tersebut.
Salah satu penyintas yang bernama Hasan mengaku berasal dari planet Aliria, tempat yang mengalami kekeringan selama 100 tahun hingga banyak penduduknya mati. Menurutnya, sebagian warga bahkan dikirim ke Cincin Halo demi mencari sumber penghidupan. Ia merasa kesal karena mata pencahariannya akan dihancurkan oleh Locke. Locke menanggapi dengan tegas bahwa yang terpenting saat ini adalah bisa keluar hidup-hidup dari tempat itu. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah krisis, mereka berhenti sejenak, lalu mengeluarkan dan menghirup oksigen. Tindakan ini sangat berisiko karena cacing pemburu dapat mendeteksi keberadaan mereka. Benar saja, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, membuat mereka panik dan segera melanjutkan perjalanan. Saat melewati jalur yang terjal, Wisner terpleset hingga menjatuhkan tabung oksigen. Ramos yang berada di dekatnya berusaha mendekat untuk menolong, namun tiba-tiba Вайзнер. Locke terjatuh dan tertimpa batu sehingga ia tidak bisa bergerak. Maser yang melihat kejadian itu segera menghampirinya. Locke kemudian menyerahkan tabung oksigen dan memerintahkan Maser untuk membuang tabung oksigen sebagai pengalihan. Alhasil, setelah berhasil kabur dari serangan cacing pemburu, mereka beristirahat di sebuah lubang tebing untuk memulihkan kondisi. Sayangnya, dari seberang tebing terlihat sosok manusia yang diyakini Maser sebagai Wisner, namun sosok itu tampak kaku. Ramos menyarankan agar mereka segera pergi dari tempat tersebut, tetapi dengan kondisi Hasan yang terluka, Horrigan justru memilih jalan brutal. Кайсел! Locke sangat marah atas keputusan Horrigan, namun bagi Horrigan langkah itu adalah tindakan logis sesuai situasi yang mereka hadapi. Perjalanan pun berlanjut menuruni tebing. Horrigan mengatakan kepada Locke bahwa ia menyesalkan apa yang terjadi pada Hasan, tetapi hal itu setidaknya membuat mereka bisa bertahan hidup. Horrigan bahkan mengajak Locke untuk kabur bersamanya menggunakan pesawat 2 penumpang milik Hasan. Sayangnya, Locke menolak ajakan itu karena bertekad menyelamatkan semua orang dari planet tersebut. Horrigan hanya menegaskan bahwa pada akhirnya setiap orang akan membuat pilihannya sendiri. Di adegan lain, Ramos terlihat menatap tape audio berisi suara anak-anaknya sambil memegang foto mereka. Estrin yang merasa terganggu dengan suara itu mencoba menghentikan dengan membuang barang tersebut. Tibalah mereka pada ujian berikutnya, di mana mereka harus berjalan melewati tebing yang sangat terjal. Di sela perjalanan, Ramos membujuk Estrin untuk melakukan pemberontakan dengan membawa senjata dan kabur menggunakan pesawat penyelundup. Namun Estrin menolak dan justru terpleset jatuh. Dari jurang terdengar suara cacing pemburu, sementara Ramos hanya terdiam hingga akhirnya Estrin benar-benar terjatuh. Ramos kemudian memberitahu Locke bahwa Estrin telah jatuh. Setelah berhasil melewati tebing, mereka berhenti untuk beristirahat. Namun secara tak terduga, Horrigan mengambil senjata yang berada di dekat Aiken dan langsung menodongkannya. Horrigan dengan dingin menyatakan bahwa misi ini sudah berakhir sambil mengancam akan menembak Aiken. Locke yang marah besar segera mengarahkan senjatanya ke Horrigan tiba-tiba. Иначе что? Dalam situasi penuh keputusasaan itu, Aiken masih berusaha memberikan harapan kepada Locke dan Maser. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah kapal yang berada di depan mereka. Jam demi jam berlalu, kini mereka hanya menunggu waktu matahari terbit. Mereka harus segera meledakkan bom nuklir yang masih berada di dalam pesawat.
Locke, Aiken, dan Messer akhirnya tiba di pesawat yang mereka tumpangi. Setibanya di dalam, mereka lega karena bom nuklir masih dalam keadaan utuh. Messer kemudian menjelaskan kepada Aiken bahwa tenaga pesawat sebenarnya masih bisa difungsikan, hanya saja perlu dilakukan penyesuaian agar dapat terbang kembali. Di sisi lain, Horrigan dan Ramos sedang menyeret Hasan. Ramos tidak terima Hasan diperlakukan seperti itu, namun Horrigan menjelaskan bahwa Hasan dimanfaatkan untuk menerbangkan pesawat miliknya. Karena tidak ada pilihan lain, Ramos akhirnya menyetujui hal tersebut. Setengah jam menjelang matahari terbit, kabar buruk datang dari Messer. Bahan bakar pesawat ternyata membutuhkan suplai tambahan. Aiken pun mendapat ide untuk membongkar bom nuklir yang mereka bawa, karena di dalamnya terdapat cadangan suplai energi yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Ia lalu menyerahkan komponen tersebut kepada Messer. Sementara itu, di pihak Ramos dan kawan-kawan, Horrigan yang sudah terengah-engah meminta pasokan oksigen, namun tabungnya tidak berfungsi. Dalam kondisi lengah itu, Hasan mencoba melepaskan ikatan di tangannya dan berusaha melarikan diri. Kembali ke pesawat, Aiken memutuskan untuk berkorban dengan membawa bom nuklir. Karena tidak ada yang setuju, ia mengadakan undian. Aturannya sederhana, jika 2 bola putih muncul, maka dialah yang bertugas membawa bom tersebut. Messer mengambil undian pertama, hasilnya bola putih. Giliran Locke pun sama, bola putih. Dengan berat hati, keduanya akhirnya merelakan Aiken menjalankan tugas terakhirnya. Aiken pun membawa bom nuklir keluar pesawat, sementara wajah mereka diselimuti kesedihan. Namun, Aiken melakukan kecurangan. Ia hanya menyediakan bola putih di genggaman, tanda bahwa ia memang sudah siap mengakhiri segalanya. Di saat Horrigan dan Ramos mengejar Hasan, pesawat melintas di atas mereka, diikuti kawanan cacing pemburu. Dengan liciknya, Horrigan mengaktifkan peralatan di tubuh Ramos, sehingga ia justru menjadi sasaran serangan kawanan cacing. Karena ada kendala pada mesin, pesawat pun jatuh. Messer dan Locke melihat Hasan berlari menuju pesawatnya dan segera mengejarnya. Horrigan yang berada di situ kemudian menembak Hasan. Saat Horrigan mencoba menghadapi pesawat Hasan, nasib buruk menimpanya dan ia pun tidak terselamatkan. Pesawat milik Hasan ternyata sudah dipenuhi cacing pemburu. Pada saat itu, Aiken yang berada di puncak bukit dengan latar pemandangan matahari terbit segera mengaktifkan timer bom nuklir. Suara timer yang berdetak menarik perhatian kawanan cacing pemburu. Tanpa membuang waktu, Messer dan Locke bergegas masuk ke pesawat dan akhirnya berhasil pergi dari cincin halo. Ехали! Halo Nightfall menempati posisi istimewa dalam semesta Halo karena ia hadir sebagai jembatan antara game, film, dan TV series. Secara naratif, Nightfall ditempatkan di antara Halo 4 dan Halo 5 Guardians, memperkenalkan tokoh utama bernama Jameson Locke yang kelak menjadi karakter penting dan dapat dimainkan dalam Halo 5. Dengan begitu, Nightfall bukan hanya sekadar tontonan tambahan, melainkan bagian resmi dari cerita utama game yang membantu transisi pemain untuk mengenal karakter baru sebelum masuk ke gameplay berikutnya. Di sisi lain, Halo Nightfall diproduksi pada 2014 sebagai sebuah miniseries live action berformat 5 episode dengan durasi sekitar 20-30 menit tiap episodenya. Serial ini tayang eksklusif di Xbox Video sehingga sering digolongkan sebagai web series, namun secara kualitas lebih dekat ke TV series karena produksinya melibatkan Ridley Scott sebagai produser eksekutif. Kehadiran Nightfall menunjukkan upaya Microsoft dan 343 Industries untuk membawa dunia Halo ke layar kaca dengan pendekatan sinematik yang lebih serius dibandingkan eksperimen live action sebelumnya.
Setelah semua episodenya selesai ditayangkan, Nightfall kemudian dikompilasi menjadi sebuah film berdurasi sekitar 2 jam. Versi ini dipasarkan dalam bentuk DVD, Blu-ray, dan digital sehingga penonton bisa menikmatinya layaknya film penuh tanpa format episodik. Hal inilah yang membuat sebagian orang lebih mengenalnya sebagai film meski aslinya adalah miniseries. Dengan langkah tersebut, Nightfall berhasil hadir dalam 2 bentuk, serial televisi sekaligus film layar panjang. Secara keseluruhan, Halo Nightfall menjadi contoh nyata bagaimana sebuah franchise game besar memperluas jangkauannya ke media lain. Ia berfungsi sebagai penghubung cerita antar game, sebagai eksperimen live action untuk mengukur minat penonton, sekaligus sebagai sarana memperkenalkan karakter baru yang krusial. Melalui Nightfall, Halo menunjukkan bahwa dunianya tidak hanya hidup lewat permainan interaktif, tetapi juga bisa dinikmati melalui media film, TV series, novel, hingga komik. Bagaimana menurut kalian? Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!